Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sobat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah penebangan sepasang pohon randu yang terletak di Randu Dongkal. Pohon ini terkenal sangat angker dan tidak ada yang berani untuk menebang pohon tersebut, dan umurnya mungkin sudah ratusan atau bahkan lebih lah, bahkan ribuan mungkin, karena itu pohon sudah sangat tua sekali. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak sampai akhir. Cerita sebenarnya ini berawal sudah puluhan tahun lah ya, udah lama sekali gitu. Tapi saya baru sempat menceritakannya sekarang. Cerita ini diceritakan oleh teman saya. Dia menceritakan tentang rekannya yang dia berprofesi sebagai tukang penebang kayu. Tapi memang dia sudah terkenal gitu. Kalau sobat belum tahu Randu Dongkal itu kalau dari arah Purbalingga itu sebelum Pemalang itu ada dua buah pohon randu sebelah kanan kiri, dan pohon randu itu memang terkenal sangat angker dan memang karena umurnya sudah tua, mungkin udah ratusan tahun lah gitu ya. Dan kisah misteri banyak sekali menyelubungi pohon randu tersebut. Pohon randu itu letaknya pas tikungan lah di sawah gitu. Singkat cerita, pada suatu ketika ada rencana dari pihak yang berwenang lah gitu untuk melakukan pelebaran jalan dan mengharuskan untuk menebang pohon randu tersebut, karena memang pohon randu itu letaknya sangat berdekatan gitu ya. Jadi jalan, karena letaknya jejer kayak gini, jalannya sempit gitu. Mengharuskan kalau jalannya dilebarkan, maka pohon randu itu harus ditebang. Terus singkat cerita, karena memang pohon randu itu harus ditebang gitu, makanya pihak yang berwenang itu mengadakan semacam sayembara di mana siapa yang berani menebang pohon randu tersebut akan mendapatkan kayak bayaran gitu, atau sekedar apalah gitu. Singkat cerita, berita tersebut menyebar dari kota ke kota, dari para penebang kayu, yang akhirnya singkat ceritanya didengarlah berita tersebut oleh rekan teman saya. Karena rekan teman saya memang orang yang sudah berpengalaman dalam hal itu, makanya tertarik untuk melakukan penebangan di pohon tersebut. Akhirnya rekan teman saya itu memutuskan diri untuk pergi ke sana untuk melakukan survei gitu, dan menemui pihak yang mengadakan sayembara tersebut. Bentuknya seperti sayembara, padahal nggak sayembara gitulah. Intinya ada perintah untuk menebang itu, dan siapa saja yang berani silahkan gitu. Dan akhirnya rekan saya itu mendatangi yang berwenang tersebut lah gitu, singkat ceritanya. Terus kemudian setelah beberapa diskusi yang dilakukan, akhirnya disepakati kalau misalnya pohon randu itu akan ditebang
sekitar 1 minggu lagi gitu. Tapi rekan teman saya itu mengajukan persyaratan kalau kayunya dari penebangan itu nantinya diminta oleh rekan teman saya, dan untuk bayarannya dipastikan segini gitu. Akhirnya setelah mengalami kesepakatan dari dua belah pihak, akhirnya disepakati bahwa seminggu lagi pohon itu akan ditebang. Setelah melakukan survei, rekan teman saya itu akhirnya pulang ke daerah dia atau daerah beliau dan mempersiapkan semuanya. Yo, persiapannya memang banyak gitu ya, karena memang pohon itu kan terkenal angker gitu ya. Tapi rekan teman saya itu memang orang yang tergolong tidak suka hal-hal yang mistis. Artinya bahwa rekan teman saya itu mengatakan bahwa lah yang namanya hal seperti itu yo ada, tapi ya nggak perlu dibesar-besarin gitu. Singkat cerita, setelah H-2 sesuai jadwal yang ditentukan, maka rekan teman saya berangkat bersama timnya untuk ke daerah Randu Dongkal tersebut, karena memang ada persiapan yang harus dilakukan 2 hari tersebut. 1 hari melakukan survei kembali bersama timnya, karena waktu itu survei sendirian. Setelah survei bersama timnya 1 hari kemudian karena dia harus menginap, nggak bisa bolak-balik dengan semua peralatannya, makanya pada saat itu mereka ditempatkan di desa terdekat lah. Mereka dalam satu tim itu tidur di tempat perangkat desa di daerah terdekat dari pohon tersebut. Singkat cerita, pada saat malam harinya sekitar jam 7 rekan teman saya itu sedang duduk di depan teras gitu, dan banyak orang lah banyak orang di desa itu yang penasaran gitu, karena selama ini kan sudah banyak sekali yang kepengen menebang tapi nggak ada yang berani gitu. Tapi ternyata ada seseorang yang berani untuk menebang pohon tersebut. Mereka biasalah gitu di depan teras lagi ngobrol-ngobrol sama yang punya rumah, sama tetangga juga, sambil ngopi, sambil ngerokok gitulah ya sama tim-timnya. Dan sekitar jam 7 itu sampai jam 8 lah. Sampai jam 8 tiba-tiba ada bukan seorang tapi satu keluarga lah, terdiri dari bapak, ibu, sama anak, tiba-tiba datang dan menghampiri kerumunan atau rekan teman saya itu yang lagi ngobrol di teras. Tanpa bicara panjang dan mengatakan apapun, tiba-tiba dari keluarga itu yang terdiri dari bapak, ibu, sama anak itu, tiba-tiba bapaknya itu mendekati rekan teman saya. Tanpa pikir panjang, tiba-tiba orang tersebut sungkem gitu ya Kak, cium tangan dan deprok gitu, apa ya kalau bahasa Jawanya, kayak bersujud, bersimpuh gitulah, kayak orang kalau pas lebaran gitu, halal bihalal. Singkat cerita, dia cuma mengatakan bahwa, "Mas, tolong jangan tebang pohon itu gitu, tolong sekali Mas," gitu. Dia hanya berbicara seperti itu, dan setelah itu bersama istri dan anaknya dia pergi kembali gitu. Sebelum kejadian pergi itu, satu keluarga pergi, rekan teman saya sempat bingung gitu, siapa itu gitu, kok tiba-tiba dia dengan secara tiba-tiba sujud, nggak sujud lah gitu, kayak cium tangan dan memohon-mohon untuk tidak ditebang pohon itu gitu. Dia pikir bahwa kalau itu mungkin saudara orang yang punya rumah gitu, atau tetangga lah gitu, yang intinya tidak setuju sama penebangan pohon tersebut. Dan kejadian itu terjadi juga, keheranan itu terjadi pada warga di situ juga, karena warga itu menyangka bahwa keluarga yang datang itu adalah saudara dari si penebang pohon tersebut. Akhirnya setelah membeku beberapa lama, kemudian rekan teman saya itu memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, tadi siapa itu?" ke perangkat desa atau yang punya rumah tersebut. Dan perangkat desa itu menjawab, "Loh Mas,
justru saya yang mau nanya, apakah itu pihak keluarga Mas yang datang jauh gitu, kok tiba-tiba cium tangan seperti itu, kok aneh gitu, tiba-tiba yo minta jangan ditebang pohonnya gitu. Dan semua orang yang ada di teras itu pun menyaksikan dengan jelas bahwa ada kejadian yang seperti tadi. Akhirnya setelah berbincang-bincang, akhirnya kabar itu pun menjadi sangat cepat sekali menyebar. Yang tadinya cuman yang ada di situ saja berkerumun, akhirnya karena kabar keganjilan itu sangat aneh gitu ya, sesuatu yang sangat aneh itu terjadi, makanya cepat sekali menyebar. Dan di malam itu juga berita itu sampailah ke pihak yang berwenang, pengembang pelebaran jalan yang ada di Randu Dongkal tersebut, yang akhirnya pihak berwenang pun akhirnya mendatangi desa tersebut dan menanyakan kepada rekan teman saya itu apakah benar kejadian yang barusan didengar gitu. Sekitar jam 12 keadaan bukan malah sepi, malah tambah ramai karena orang semakin penasaran gitu ya dengan kejadian yang aneh tersebut. Akhirnya setelah bincang dan lain sebagainya, diputuskan untuk menunda dulu penebangan pohon randu yang ada di Randu Dongkal tersebut. Karena apa? Karena memang kabarnya sudah semakin santer. Memang karena cerita-cerita misteri yang terjadi di situ akhirnya muncul semua lah gitu, yang sering ada penampakan dan lain sebagainya. Bahkan warga di situ mengatakan bahwa itulah penunggunya gitu. Terlepas dari penunggu atau enggaknya, rekan teman saya itu tetap bersikeras kepada kan perjanjian sudah kita sepakati Pak, penebangan akan dilakukan besok dan saya sudah membawa tim, gimana dengan nasib tim yang saya bawa ini, kita juga pakai biaya dan lain sebagainya. Akhirnya setelah disepakati, keesokan harinya waktu itu yang pihak berwenang ngomong, udahlah kita tunggu aja besok pagi saya kesini karena ini waktunya sudah malam. Setelah paginya akhirnya dari pihak itu yang berwenang datang juga menemui rekan teman saya, dan sebenarnya rekan teman saya sudah melakukan persiapan matang gitu untuk melakukan penebangan, tapi karena berita yang semakin santer, yang semakin viral pada saat itu, akhirnya penebangan pun dibatalkan. Dan dengan sedikit kecewa karena memang rekan teman saya itu sudah berharap sekali untuk bisa menebang itu, tapi karena waktu itu di cancel sama pihak yang berwenang, akhirnya mau gimana lagi, tapi untuk biaya tetap diganti, biaya untuk pulang pergi. Dan akhirnya pada saat itu rekan teman saya itu dengan timnya pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menebang pohon Randu Dongkal kembar yang ada di Randu Dongkal gitu maksudnya. Mungkin misteri itu sampai sekarang pun belum terpecahkan, siapa keluarga bapak ibu sama anak itu yang mendatangi itu, apakah itu memang benar-benar penunggu dari randu kembar tersebut. Sampai saat ini pun tidak tahu, dan nyatanya sampai saat ini pun pohon randu itu masih berdiri dengan tegaknya gitu ya, masih berjejer gitu di kanan kiri. Kalau sobat yang daerah sering lewat atau pernah lewat lah ya dari Purbalingga ke Pemalang mungkin tahu gitu ya. Dan mungkin itu saja misteri yang ada di Randu Dongkal, dan sampai saat ini pun pohon itu masih tetap menjadi misteri, bahkan sampai kapanpun gitu saya nggak tahu, dan kita semua nggak akan tahu randu itu akan sampai kapan menjadi misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.